Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Dwi Mawarni dari kelas Sistem Informasi Regular A 2018. Saya akan menjelaskan tugas resiko proyek sistem informasi pada pengembangan sistem penanganan keluhan berbasis web, studi kasus Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berikut penjelasannya. Ini merupakan perhitungan analisis biaya manfaat. Pada tabel ini ada rincian biaya dan manfaat. Lalu tahun ke-0, pertama, kedua, dan ketiga. Pada rincian biaya, terdapat biaya pengembangan sebesar 6 juta rupiah, lalu hardware 4 juta rupiah, lalu software 500 ribu rupiah, lalu brandware sebesar 8 juta rupiah. Lalu pada tahun ke-0 ini tidak ada biaya operasi atau pemeliharaan. Dengan total biaya 8.500.000 rupiah. Lalu tahun pertama, biaya operasi dan pemeliharaan 1 juta rupiah. Lalu tahun kedua, 1.500.000 rupiah. Lalu tahun ketiga, 2 juta rupiah. Selanjutnya rincian manfaat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat yang pertama itu manfaat wujud dan yang kedua manfaat tak wujud. Pada manfaat wujud terdapat pengurangan biaya operasional pada tahun pertama sebesar 500 ribu rupiah, lalu pada tahun kedua 650 ribu rupiah, lalu pada tahun ketiga 900 ribu rupiah. Lalu peningkatan efisiensi pada tahun ke-0 tidak ada, lalu pada tahun pertama sebesar 500 ribu rupiah, tahun kedua 600 ribu rupiah, tahun ketiga 750 ribu rupiah. Lalu peningkatan informasi sebesar tahun pertama 550 ribu rupiah, tahun kedua 800 ribu rupiah, tahun ketiga 1 juta rupiah. Total wujud pada tahun pertama sebesar 1.550.000 rupiah, tahun kedua 2.050.000 rupiah, tahun ketiga 2.650.000 rupiah. Yang kedua, manfaat tak wujud, terdapat peningkatan citra atau nama baik pada tahun pertama sebesar 1 juta rupiah, tahun kedua 1.500.000 rupiah, tahun ketiga 2 juta rupiah. Peningkatan pelayanan pada tahun pertama 1 juta rupiah, tahun kedua 2 juta rupiah, tahun ketiga 3.500.000 rupiah. Pada peningkatan pengambilan keputusan, tahun pertama 1.500.000 rupiah, tahun kedua 2 juta rupiah, yang tahun ketiga 3 juta rupiah. Pada peningkatan keamanan, tahun pertama 2 juta rupiah, tahun kedua 3 juta rupiah, tahun ketiga 4.500.000 rupiah. Total tak wujud atau TTW sebesar tahun pertama 3.500.000 rupiah, tahun kedua 8.500.000 rupiah, tahun ketiga 13 juta rupiah. Adapun total manfaat atau TM sebesar tahun pertama 5.050.000 rupiah, tahun kedua 10.550.000 rupiah, tahun ketiga 5.650.000 rupiah. Adapun prosit atau selisih antara total manfaat dan total biaya sebesar tahun pertama 4.050.000 rupiah, tahun kedua 9.050.000 rupiah, tahun ketiga 13.650.000 rupiah. Selanjutnya, analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode sebagai berikut. Pada total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 sebesar 18.500.000 rupiah, lalu prosit pada tahun pertama yaitu 4.050.000 rupiah. Lalu sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 14.450.000 rupiah. Lalu pada prosit pada tahun kedua sebesar 9.050.000 rupiah. Lalu sisa biaya sistem pada tahun kedua merupakan 5
berupa Rp5.400.000. Di sini kita bisa lihat sisa sama dengan Rp5.400.000 dibagi Rp13.650.000 dikali 1 tahun, lalu dapatlah 0,40 tahun, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,40 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,40 tahun. Yang berarti bahwa pada tahun ketiga, perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Lalu selanjutnya, analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 sebesar Rp18.500.000, biaya perawatan sistem tahun pertama sebesar Rp1.000.000, biaya perawatan sistem tahun kedua sebesar Rp1.500.000, lalu biaya perawatan sistem tahun ketiga sebesar Rp2.000.000 dengan total biaya Rp23 juta. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama sebesar Rp5.050.000, lalu total manfaat pada tahun kedua sebesar Rp10.550.000, lalu pada total manfaat pada tahun ketiga sebesar Rp15.650.000. Total manfaatnya sebesar Rp31.250.000. Adapun rumusan ROI atau ROI adalah total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Seperti ini, 31.250.000 dikurang 23 juta, lalu dibagi 23 juta, lalu dikali 100%, sehingga dapat 35,86%. Artinya, bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 35,86% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Selanjutnya, analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. NPV sama dengan minus nilai proyek plus profit pertama per 1 ditambah 1% pangkat 1, lalu ditambah profit kedua, lalu dibagi 1 tambah 1% pangkat 2, lalu sampai profit ke N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV sama dengan minus Rp18.500.000 ditambah Rp4.050.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 1, lalu ditambah Rp9.050.000 yang dibagi dengan 1 tambah 0,15 pangkat 2 ditambah Rp13.650.000 lalu dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 3. Maka dapatlah minus Rp18.500.000 ditambah dengan Rp19.339.935. Lalu NPV-nya sebesar Rp839.935. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar Rp839.935 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap profit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek.
Misalnya, I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sebesar sama dengan 839.935 nilai NPV positif. I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan minus 18.500.000 rupiah, lalu ditambahkan dengan profit pertama yang dibagi dengan 1 ditambah 0,20 pangkat 1, lalu ditambah profit kedua yang dibagi dengan 1 ditambah 0,20 pangkat 2, lalu ditambah profit ketiga yang dibagi dengan 1 tambah 0,20 pangkat 3. Lalu menghasilkan minus 18.500.000 rupiah ditambah 17.559.027 rupiah dengan hasil akhir minus 940.973 rupiah, nilai NPV negatif. Lalu masuk ke IRR, sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15%, lalu dikali 839.935 yang dibagi dengan NPV 1 dikurang NPV 2. 15% ditambah 5% dikali 839.935, lalu dibagi dengan 839.935.000 rupiah yang dikurang dengan minus 940.973 rupiah. Lalu mendapatkan hasil tersebut. Lalu IRR sama dengan 15% ditambah 2,36% sama dengan 17,36%. IRR dengan 17,36% artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 17,36% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Demikianlah penjelasan mengenai tugas resiko proyek sistem informasi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.